Surat 23 Al-Mu'minun ayat 60. Artinya, mereka itu mengerjakan amal taat dan mereka dengan sangat ketakutan daripada diterimanya taat itu. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang menjaga dirinya berhati-hati karena takut kepada Tuhannya. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 57. Allah Ta'ala berfirman, mereka berkata, sesungguhnya kita pada masa dahulu merasa takut terhadap keluarga kita. Surat 52 At-Tur ayat 26. Allah Ta'ala menyifatkan para malaikat serta kesucian mereka dari dosa dan kerajinan mereka kepada ibadah di atas berkekalan menjaga diri. Allah Ta'ala berfirman, menerangkan tentang para malaikat itu, mereka memuliakan Tuhan malam dan siang dan mereka tiada pernah berhenti. Surat 21 Al-Anbiya ayat 20. Allah Ta'ala berfirman, mereka gemetar karena takut kepadanya. Surat 21 Al-Anbiya ayat 28. Manakala hilang kehati-hatian dan takut dari apa yang telah terdahulu kodo takdir pada azali kekal dan itu terbuka ketika kesudahan ajal, niscaya mengeraslah perasaan aman daripada kemarahan Allah, dan yang demikian itu mengharuskan kesombongan, dan itu sebab kebinasaan. Maka kesombongan itu dalil perasaan aman, dan perasaan aman itu membinasakan, dan merendahkan diri itu dalil ketakutan, dan itu membahagiakan. Jadi apa yang dirusakkan oleh orang abid dengan menyembunyikan kesombongan, menghinakan makhluk orang banyak dan memandang kepada mereka dengan mata penghinaan itu lebih banyak dari apa yang diperbaikinya dengan amal zahiriah. Maka inilah marifah pengenalan yang menghilangkan penyakit kesombongan dari hati. Tidak lain selain jiwa sesudah marifah mengenal ini kadang-kadang menyembunyikan tawaduk, merendahkan diri dan mengajak kelepasan daripada kesombongan. Dan jiwa itu dusta, maka apabila terjadi suatu kejadian, niscaya jiwa itu kembali kepada tabiatnya dan lupa akan janjinya. Maka dari ini, tiada seyogyanya mencukupkan pada pengobatan itu dengan semata-mata marifah saja. Akan tetapi, seyogyanya disempurnakan dengan amal dan dicoba dengan perbuatan orang-orang yang merendahkan diri pada tempat-tempat berkobarnya kesombongan dari jiwa. Penjelasannya ialah bahwa jiwa itu diuji dengan 5 macam ujian, yaitu dalil-dalil kepada mengeluarkan apa yang dalam batin, walaupun ujian-ujian itu banyak macamnya. Ujian pertama, bahwa ia bermunadarah, bersoal jawab dengan seseorang dari temannya mengenai suatu masalah. Maka jikalau lahir sesuatu kebenaran dari lisan temannya, lalu berat kepadanya menerima, mengikuti, mengakui dan mensyukurinya di atas peringatan, pengenalan dan pengeluarannya akan kebenaran, maka itu menunjukkan bahwa padanya ada sifat sombong yang tertanam dalam jiwanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan berusaha mengobatinya. Adapun dari segi ilmu, maka dengan memperingatkan dirinya akan kekejian diri dan bahaya akibatnya. Dan kesombongan itu tiada layak selain pada Allah Ta'ala. Adapun amal, maka dengan melaksanakan dirinya apa yang berat kepadanya dari pengakuan kebenaran, dan bahwa ia melancarkan lisannya dengan pujian dan sanjungan, dan mengaku atas dirinya dengan kelemahan, dan bersyukur berterima kasih kepada temannya itu dapat mengambil faedah daripadanya. Dan ia mengatakan, alangkah baiknya apa yang engkau fahami itu, dan aku lupa daripadanya. Kiranya Allah membalas kepada engkau dengan kebajikan, sebagaimana engkau telah memperingatkan aku kepadanya. Hikmat ilmu yang tinggi itu adalah harta orang mukmin yang hilang.
Maka apabila didapatinya, niscaya seyogyanya disyukurinya orang yang menunjukkan kepada hikmat itu. Apabila ia rajin kepada yang demikian beberapa kali yang berturut-turut, niscaya jadilah yang demikian itu tabiat baginya. Dan hilanglah beratnya kebenaran dari hatinya. Dan baiklah baginya penerimaan kebenaran itu. Manakala berat kepadanya untuk memuji teman-temannya dengan apa yang ada pada mereka, maka padanya itu ada kesombongan. Kalau yang demikian itu tidak berat kepadanya pada tempat yang sunyi dan berat kalau di muka orang banyak, maka tiadalah padanya itu kesombongan. Yang ada padanya ialah ria, maka hendaklah diobatinya ria itu dengan apa yang telah kami sebutkan dahulu, yaitu memutuskan mengharap sesuatu dari manusia dan mengingatkan hati bahwa kemanfaatannya ialah pada kesempurnaan pada dirinya dan di sisi Allah, tidak pada makhluk. Dan lain daripada itu, dari berbagai macam obat ria, kalau berat baginya baik di tempat sunyi dan di muka orang banyak, maka padanya kesombongan dan ria. Tiada bermanfaat baginya kelepasan dari salah satu, selama ia tidak terlepas dari yang kedua. Maka hendaklah diobatinya kedua penyakit itu, karena keduanya membinasakan. Ujian kedua, bahwa ia berkumpul bersama teman-teman dan kawan-kawan pada perayaan-perayaan, dan mendahulukan mereka dari dirinya sendiri. Ia berjalan di belakang mereka dan duduk di depan di bawah mereka. Kalau berat yang demikian itu padanya, maka dia itu orang yang sombong. Maka hendaklah ia membiasakan kepada yang demikian dengan cara terpaksa, sehingga hilang beratnya daripadanya. Maka dengan demikian, ia dicerai-beraikan oleh kesombongan. Dan di situ, setan mempunyai penipuan yang tersembunyi, yaitu ia duduk pada baris sandal-sandal, baris terakhir, atau dibuatnya di antaranya dan teman-teman, sebahagian orang-orang hina, lalu menyangka bahwa yang demikian itu tawadhu, merendahkan diri. Padahal itu sombong yang sebenarnya. Yang demikian itu ringan kepada jiwa orang-orang sombong, karena mereka menyangka bahwa mereka telah meninggalkan tempatnya dengan sebenarnya dan mempersilahkan orang lain, maka adalah dia telah menyombongkan diri, dan menyombongkan diri dengan melahirkan tawadhu pula. Akan tetapi, seyogyanya ia mendahulukan teman-temannya dan duduk di antara mereka, di samping mereka, dan tidak turun dari mereka kepada barisan sandal-sandal. Maka yang demikian itu, dialah yang mengeluarkan kekejian sombong dari batinnya. Ujian ketiga, bahwa ia memperkenankan undangan orang miskin, dan ia pergi ke pasar pada keperluan teman dan keluarga. Kalau berat yang demikian padanya, maka itu adalah sombong. Semua perbuatan tersebut termasuk akhlak mulia, dan pahala adalah banyak padanya. Larinya jiwa dari perbuatan tersebut tidak lain melainkan karena kekejian pada batin. Maka hendaklah diusahakan menghilangkannya dengan membiasakan diri kepadanya, serta mengingati semua yang telah kami sebutkan dahulu. Dari pengetahuan yang menghilangkan penyakit sombong. Ujian keempat, bahwa ia membawa sendiri keperluannya, keperluan keluarga dan teman-temannya dari pasar ke rumah. Kalau dirinya enggan yang demikian, maka itu sombong atau ria. Kalau berat yang demikian itu kepadanya, serta jalan yang dilalui sepi, tidak ada orang yang melihat, maka itu sombong. Dan jikalau tidak berat kepadanya, selain bila dilihat orang, maka itu ria namanya. Semua itu termasuk penyakit hati dan penyakit-penyakitnya yang membinasakannya kalau tidak disambung dengan pengobatan. Manusia sesungguhnya menyia-nyiakan pengobatan hati dan mengusahakan pengobatan tubuh, sedang tubuh itu sudah pasti telah tertulis padanya kematian.
dan hati tiada memperoleh kebahagiaan selain dengan keselamatannya. Karena Allah Ta'ala berfirman, orang yang beruntung ialah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 89. Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam bahwa ia membawa seberkas kayu api, lalu ditanyakan kepadanya, "Hai ayah Yusuf, sesungguhnya sudah ada pada pembantu-pembantumu hamba sahayamu dan anak perempuanmu yang cukup bagimu untuk membawanya." Abdullah bin Salam menjawab, "Benar, akan tetapi aku mau mencoba diriku. Apakah dia menantang yang demikian atau tidak?" Abdullah bin Salam tidak merasa puas dari dirinya dengan apa yang diberikan oleh dirinya dari bercita-cita meninggalkan keangkuhan, sehingga dicobanya dirinya, adakah diri itu benar atau dusta. Pada hadits, yaitu, barang siapa membawa buah-buahan atau sesuatu, maka ia terlepas dari kesombongan. Ujian kelima, bahwa ia memakai kain buruk. Larinya diri, tidak suka dari yang demikian di muka orang banyak itu ria, dan pada tempat sunyi itu sombong. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu mempunyai pakaian dari kain wol hitam yang dipakainya malam hari. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menambat mengikat unta dan memakai kain wol, kain terbuat dari bulu, maka ia terlepas dari kesombongan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku itu hamba yang makan di tanah, memakai kain bulu, menambat unta, aku membuat anak jariku sendok, makan dengan tangan, dan memperkenan undangan hamba sahaya, undangan orang rendah. Barang siapa benci kepada sunahku, jalan yang aku tempuh, maka dia tidak termasuk golonganku. Diriwayatkan bahwa orang mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa beberapa kaum golongan di Basrah, Irak meninggalkan salat Jumat disebabkan pakaian mereka buruk. Lalu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu memakai baju kemeja dan mengerjakan salat dengan orang banyak. Inilah tempat-tempat yang berkumpul padanya ria dan sombong. Maka apa yang tertentu dengan orang banyak, maka itu ria. Dan apa yang ada pada tempat sunyi, maka itu sombong. Maka ketahuilah bahwa orang yang tiada mengetahui kejahatan, niscaya ia tidak dapat menjaga diri daripadanya. Dan orang yang tiada mengetahui penyakit, niscaya tiada dapat mengobatinya. Penjelasan, tujuan latihan pada akhlak tawadhu merendahkan diri. Ketahuilah bahwa akhlak ini, akhlak tawadhu, sebagaimana akhlak-akhlak lainnya, mempunyai dua tepi dan di tengah-tengah tepinya yang cenderung kepada lebih dinamakan sombong, dan tepinya yang cenderung kepada kurang dinamakan kekurangan dan kehinaan, dan yang di tengah-tengah dinamakan tawadhu merendahkan diri. Yang terpuji ialah merendahkan diri pada tidak kehinaan dan tidak kekurangan, karena tiap-tiap dua tepi pekerjaan itu tercela. Dan pekerjaan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala ialah di tengah-tengah. Maka orang yang mendahului dari teman-temannya adalah dia itu orang sombong. Dan orang yang mengemudiankan diri dari mereka, maka dia itu orang yang merendahkan diri. Artinya, ia meletakkan sesuatu menurut kadarnya yang berhak diterimanya. Dan orang berilmu, apabila masuk ke tempatnya tukang sandal, lalu ia menjauhkan diri dari tempat duduknya dan didudukannya tukang sandal tadi pada tempat duduknya. Kemudian ia maju dan dibetulkannya tempat letak sandal tukang sandal itu, dan ia pergi ke pintu rumah di belakang tukang sandal tersebut. Maka ia mengurangkan diri sendiri dan menghina dengan sikap demikian. Ini juga tidak terpuji. Bahkan yang terpuji pada sisi Allah ialah yang adil, tidak berat sebelah, yaitu bahwa diberikan masing-masing yang berhak akan haknya.
Maka seyogialah merendahkan diri seperti yang tersebut itu kepada teman-teman dan orang-orang yang mendekati dengan tingkatnya. Adapun merendahkan diri kepada orang-orang pasar, maka dengan bangun berdiri, gembira pada berbicara, lemah lembut pada bertanya, menerima undangannya, berusaha memenuhi keperluannya dan contoh-contoh lain yang seperti itu. Dan ia tidak melihat dirinya lebih baik dari orang itu. Akan tetapi, ada atas dirinya perasaan lebih takut kepada orang lain. Lalu tidak dihinakannya dan tidak dipandangnya orang itu kecil, tidak berharga. Dan ia tidak tahu akan kesudahan hatimah urusannya. Jadi, jalan pada mengusahakan tawadu ialah dengan merendahkan diri kepada teman-teman dan kepada orang yang lebih rendah dari teman-teman. Sehingga ringanlah kepadanya tawadu yang terpuji pada adat kebiasaan yang baik. Supaya hilang kesombongan daripadanya. Kalau telah ringan yang demikian itu padanya, maka telah berhasil baginya akhlak tawadu. Dan kalau berat padanya yang demikian dan ia berbuat juga yang demikian, maka dia itu orang yang memaksakan diri, tidak orang yang merendahkan diri. Bahkan, akhlak itu ialah yang datang daripadanya perbuatan dengan mudah tanpa berat dan tanpa memikir-mikir. Kalau yang demikian itu ringan dan yang berat kepadanya ialah memelihara kadarnya. Sehingga ia menyukai berminyak-minyak air, mengambil muka, dan menghinakan diri, maka sesungguhnya ia telah keluar kepada segi kurang. Maka hendaklah ia mengangkatkan dirinya. Karena tiada bagi orang mukmin bahwa menghinakan diri, sampai ia kembali kepada di tengah-tengah, yang menjadi jalan lurus. Dan yang demikian itu sulit mengenai akhlak ini dan akhlak-akhlak lainnya. Dan cenderung dari di tengah-tengah kepada tepi kurang, yaitu mengambil muka adalah lebih mudah daripadanya. Cenderung ke tepi lebih dengan kesombongan. Sebagaimana kecenderungan kepada tepi, membuang-buang harta, perbuatan mubazir lebih terpuji pada manusia daripada kecenderungan kepada tepi kikir. Kesudahan mubazir dan kesudahan kikir itu tercela. Salah satu dari keduanya itu lebih keji. Begitu pula kesudahan sombong, kesudahan mengurangkan diri dan membuat diri hina itu tercela. Salah satu dari keduanya itu lebih keji dari lainnya. Dan yang mutlak terpuji ialah adil, tidak berat sebelah, dan meletakkan segala pekerjaan pada tempatnya, sebagaimana seharusnya dan di atas apa yang seharusnya, sebagaimana diketahui yang demikian dari cara agama dan adat kebiasaan. Kiranya kami singkatkan sekadar ini dari penjelasan budi pekerti, sombong dan merendahkan diri. Bahagian kedua dari kitab ini tentang ujub, mengherani diri atau membanggakan diri. Dan padanya penjelasan tercelanya ujub dan bahaya-bahayanya. Penjelasan hakikat, makna, ujub dan kebanggaan diri serta batasnya, penjelasan obat ujub secara keseluruhan, penjelasan bahagian-bahagian yang ada padanya, ujub dan penguraian pengobatannya. Penjelasan tercelanya ujub dan bahaya-bahayanya. Ketahuilah bahwa ujub itu tercela dalam kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, dan hari perang Hunain, ketika itu kamu sangat girang, ujub, membanggakan diri, karena banyak jumlahmu, tetapi jumlah yang banyak itu tidak menolong kepada kamu sedikit pun. Surat 9 At-Taubah ayat 25. Disebutkan oleh Allah yang demikian dalam bentuk menantang keujuban itu. Allah Azza wa Jalla, Allah Maha Mulia dan Maha Besar berfirman, dan mereka mengira bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka terhadap Allah. Dan siksaan Allah datang kepada mereka dari tempat yang tiada mereka sangka sedikit pun.
Surat 59 Al-Hasr ayat 2. Allah Ta'ala menolak atas orang-orang kafir pada keujubannya dengan benteng dan kekuatannya. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka itu mengira bahwa mereka melakukan usaha-usaha yang baik. Surat 18 Al-Kahfi ayat 104. Ini juga kembali kepada ujub dengan perbuatan. Kadang-kadang manusia itu ujub mengherani diri dengan perbuatan di mana dia tersalah padanya. Sebagaimana ia mengherani diri dengan perbuatan di mana ia benar padanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 perkara membinasakan, yaitu kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dan mengherani manusia dengan dirinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abi Salabah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akhir umat ini dengan sabdanya, apabila engkau melihat kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dan masing-masingnya mempunyai pendapat mengherani dengan pendapatnya, maka haruslah menjaga diri engkau. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kebinasaan itu pada 2 perkara, putus asa dan ujub. Ibnu Mas'ud mengumpulkan di antara 2 perkara tersebut karena kebahagiaan tiada akan tercapai selain dengan usaha, mencari, rajin dan terus-terusan. Dan orang yang putus asa itu tiada berusaha dan tiada mencari. Dan orang yang ujub beriktikad bahwa dia sudah berbahagia dan telah memperoleh maksudnya, lalu dia tidak berusaha lagi, maka yang ada itu tidak dicari, dan yang mustahil itu tidak dicari. Dan kebahagiaan itu ada pada keyakinan orang yang ujub yang telah berhasil baginya. Dan kebahagiaan itu mustahil pada keyakinan orang yang putus asa. Maka dari sinilah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengumpulkan di antara keduanya. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu melagak-lagakan dirimu orang suci. Surat 53 An-Najm ayat 32. Ibnu Juraij mengatakan, artinya ialah apabila kamu membuat kebajikan, maka janganlah kamu mengatakan, aku telah berbuat. Zaid bin Aslam mengatakan, jangan kamu anggap bahwa dirimu itu baik. Artinya, jangan kamu berkeyakinan bahwa dirimu itu yang baik. Dan itulah arti ujub. Pada hari perang Uhud, Talha bin Ubaidillah At-Taimi menjaga keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jiwanya. Ia menelungkup atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kena tembak tapak tangannya. Seakan-akan Talha merasa ujub dengan perbuatan besarnya itu, karena ia menebus diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nyawanya, sehingga ia berdarah. Lalu Umar radhiyallahu anhu memperhatikan yang demikian pada Talha, seraya mengatakan, selalulah dikenal Naun pada Talha. Semenjak anak jarinya kena panah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Naun menurut bahasa ialah ujub. Hanya tidak dinukilkan, diriwayatkan pada Talha bahwa ia melahirkan ujub itu dan menghinakan orang muslim. Pada waktu bermusyawarah, Ibnu Abbas bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu, bagaimana pendapatmu tentang Talha? Umar radhiyallahu anhu menjawab, dia itu seorang laki-laki yang ada padanya rasa bermegah diri. Maka apabila tidak terlepas dari ujub orang-orang yang seperti mereka, maka bagaimana terlepas orang-orang yang lemah, jikalau mereka tidak menjaga diri? Mutrif bin Abdullah bin Asi Syuhair, seorang tabi'in yang abid, mengatakan, aku lebih menyukai bermalam dengan tidur, tidak melakukan salat malam, dan pagi-pagi aku menyesal, daripada aku bermalam dengan bangun berdiri, mengerjakan salat malam, dan pagi-pagi aku merasa ujub mengherani diri dengan salat malam. Nabi SAW bersabda, jikalau kamu tidak berbuat dosa,
Niscaya aku takut kepadamu apa yang lebih besar dari ujub itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ujub itu dosa terbesar adalah Bishr bin Mansur al-Basri tahun 180 Hijriah, termasuk sebahagian dari mereka ketika dilihat mengingati Allah Ta'ala dan negeri akhirat karena rajinnya mengerjakan ibadah. Lalu pada suatu hari ia memanjangkan salat, dan di belakangnya ada seorang laki-laki yang memperhatikannya. Lalu hal itu diketahui oleh Bishr. Tatkala Bishr telah selesai dari salat, lalu ia mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Janganlah mengherankan, menakjubkan kamu apa yang engkau lihat daripadaku. Iblis yang dikutuk oleh Allah telah beribadah pada Allah Ta'ala bersama para malaikat dalam waktu yang cukup lama. Kemudian iblis itu menjadi apa yang telah terjadi padanya?" Ditanyakan Aisyah, "Kapan orang menjadi jahat?" Aisyah menjawab, "Apabila ia menyangka bahwa dia telah berbuat baik." Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hapuskan pahala sedekahmu dengan kebanggaan dan cercaan." Surat 2 Al-Baqarah ayat 264. Kebanggaan tadi itu natijah hasil keyakinan dari membesar-besarkan sedekahnya dan membesar-besarkan amal. Itulah ujub namanya. Maka dengan ini jelaslah bahwa ujub itu tercela sekali. Penjelasan bahaya ujub. Ketahuilah bahwa bahaya ujub itu banyak. Ujub sesungguhnya mengundang kesombongan, karena kesombongan itu salah satu sebab ujub, sebagaimana telah kami sebutkan dahulu. Maka terjadilah dari ujub itu sombong, dan dari sombong itu banyak bahaya yang tiada tersembunyi. Ini yang bersama hamba-hamba Allah. Adapun yang bersama Allah Ta'ala, maka ujub itu mengajak kepada lupa dosa dan menyia-nyiakan dosa. Sebahagian dosanya tiada diingatinya dan tidak diperiksanya, karena sangkanya bahwa ia tidak memerlukan kepada memeriksa dosa. Lalu ia lupa kepada dosa itu dan tidak diingatinya. Maka dipandangnya kecil dan tidak dianggapnya soal besar. Maka ia tiada bersungguh-sungguh pada mengetahui dan mendapatinya. Bahkan ia menyangka bahwa ia telah diampunkan daripada dosa. Adapun ibadah dan amal, maka ia memandang besar. Ia membanggakan diri dengan ibadah dan amal itu. Ia membanggakan diri kepada Allah dengan mengerjakannya. Ia lupa akan nikmat Allah kepadanya dengan taufik dan ketetapan amal ibadah itu. Kemudian, apabila ia telah mengujubkan diri dengan amal ibadah tadi, niscaya ia buta dari bahaya-bahayanya. Dan yang tiada memeriksa bahaya amal, niscaya kebanyakan usahanya menjadi sia-sia. Amal zahir sesungguhnya apabila tidak ikhlas bersih dari segala campuran, niscaya sedikitlah yang bermanfaat. Dan yang menyelidiknya ialah orang keras padanya, kehati-hatian dan ketakutan yang tidak ujub. Orang yang ujub itu tertipu dengan dirinya dan dengan pendapatnya. Ia merasa aman dari percobaan dan azab Allah. Ia menyangka bahwa ia di sisi Allah memperoleh tempat, dan ia mempunyai nikmat dan hak di sisi Allah dengan amal perbuatannya, yang menjadi suatu nikmat dari nikmat-nikmat Allah dan suatu pemberian dari pemberian-pemberian Allah. Ia dikeluarkan oleh ujub itu kepada menyanjung dirinya, memuji dan mensucikannya. Dan kalau ia ujub dengan pendapat amal dan akalnya, niscaya yang demikian itu mencegahnya dari memperoleh faedah dari bermusyawarah dan bertanya. Lalu ia bertangan besi dengan dirinya sendiri dan dengan pendapatnya, dan ia menolak daripada bertanya kepada orang yang lebih tahu daripadanya. Kadang-kadang ia ujub dengan pendapat yang salah, yang terguris dalam hatinya, maka ia bergembira dengan adanya gurisan itu di antara gurisan-gurisan hatinya.
dan ia tidak bergembira dengan gurisan-gurisan hati orang lain. Lalu ia berpegang teguh atas gurisan tersebut. Ia tidak mau mendengar nasihat orang yang menasehatinya dan tidak mau menerima pengajaran orang yang mengajarinya. Bahkan ia memandang kepada orang lain dengan pandangan orang itu bodoh, dan ia terus berpegang di atas kesalahannya. Kalau pendapatnya itu tentang urusan duniawi, maka dipandangnya ia benar pada yang demikian. Dan kalau tentang urusan agama, lebih-lebih yang menyangkut dengan pokok-pokok akidah, maka ia akan binasa dengan demikian. Kalau ia curiga akan dirinya sendiri dan ia tidak percaya dengan pendapatnya, ia mencari cahaya dengan nur Al-Quran. Ia meminta bantuan ulama-ulama agama. Ia rajin mempelajari ilmu pengetahuan dan ia mengikuti bertanya kepada orang-orang yang bermata hati. Niscaya adalah yang demikian itu akan menyampaikannya kepada kebenaran. Maka ini dan yang seperti dengan ini termasuk sebahagian dari bahaya-bahaya ujub. Maka karena itulah adalah dia sebahagian daripada yang memibnasakan. Dan di antara bahayanya yang paling besar ialah bahwa ia lumpuh pada usaha karena persangkaannya bahwa dia telah memperoleh kemenangan dan dia telah merasa cukup. Dan itulah kebinasaan yang tegas yang tak ada keraguan padanya. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala yang Maha Agung akan kebagusan taufik untuk mentaatinya. Penjelasan hakikat makna ujub dan kebanggaan diri serta batasnya. Ketahuilah bahwa adanya ujub itu sesungguhnya sudah pasti disebabkan suatu sifat kesempurnaan. Dan bagi orang yang berilmu dengan kesempurnaan dirinya pada ilmu, amal, harta dan lainnya itu dua hal. Pertama, bahwa ia takut kepada hilangnya kesempurnaan itu dan ia menjaga dari kekotoran atau tercabutnya dari pokoknya. Maka ini tidaklah dia itu orang yang ujub. Hal yang satu lagi, bahwa ia tidak takut dari hilangnya kesempurnaan itu. Akan tetapi ia bergembira dengan kesempurnaan tersebut dari segi bahwa kesempurnaan itu suatu nikmat dari Allah Ta'ala kepadanya. Tidak dari segi dikaitkannya kepada dirinya. Ini juga tidaklah dia itu orang yang ujub. Dan bagi orang berilmu itu mempunyai hal ketiga, yaitu ujub. Ia tidak takut hilangnya kesempurnaan itu. Akan tetapi ia bergembira dan berhati tentram kepada kesempurnaan itu. Dan kegembiraannya itu adalah dari segi bahwa itu kesempurnaan, nikmat, kebajikan dan ketinggian. Tidak dari segi bahwa kesempurnaan itu suatu pemberian dari Allah Ta'ala dan suatu nikmat daripadanya. Maka adalah kegembiraannya dari segi bahwa kesempurnaan itu adalah sifatnya dan disangkutkan kepadanya bahwa kesempurnaan itu baginya. Tidak dari segi bahwa kesempurnaan itu disangkutkan kepada Allah Ta'ala. Bahwa kesempurnaan itu daripadanya, manakala telah mengeras pada hatinya, bahwa itu suatu nikmat daripada Allah, manakala dikehendakinya, niscaya ditariknya nikmat itu daripadanya. Niscaya dengan demikian, hilanglah ujub itu daripada dirinya. Jadi, ujub itu ialah merasa besar nikmat dan cenderung kepadanya, serta lupa menyandarkannya kepada yang memberi nikmat. Kalau bertambah pada demikian, bahwa telah mengeras pada dirinya, bahwa dia mempunyai hak pada sisi Allah dan dia daripadanya mendapat tempat, sehingga ia mengharap dengan amalnya itu akan kemuliaan, kiramah di dunia dan ia merasa jauh akan berlaku atas dirinya hal-hal yang tidak disenangi. Kejauhan mana yang bertambah atas kejauhannya apa yang berlaku terhadap orang-orang fasik. Maka ini dinamakan kebanggaan diri idlal dengan amal. Seakan-akan ia melihat bagi dirinya atas Allah suatu yang membanggakan. Seperti itu juga
Kadang-kadang ia memberikan kepada orang akan sesuatu, lalu ia merasa besar pemberi itu dan merasa bangga. Maka dia itu orang yang ujub. Kalau dipakainya orang itu untuk melayaninya atau ia meminta pada orang itu beberapa permintaan atau ia merasa jauh tertinggalnya orang itu daripada menunaikan hak-haknya, maka dia itu membanggakan diri terhadap orang tersebut. Qatadah al-Basri radhiyallahu anhu mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, "Janganlah engkau memberikan sesuatu karena hendak meminta lebih banyak daripadanya." Surah 74 Al-Mudaththir ayat 6. Artinya, jangan engkau membanggakan diri dengan amal engkau itu. Pada hadits yaitu, salat orang yang membanggakan diri, sesungguhnya tiada akan diangkat di atas kepalanya. Sesungguhnya engkau ketawa dan engkau mengakui dengan dosa engkau itu lebih baik daripada engkau menangis dan engkau membanggakan dengan amal engkau. Membanggakan diri idlal itu di belakang ujub. Maka tidak membanggakan diri selain orang itu ujub. Banyak orang ujub yang tidak membanggakan. Karena ujub itu berhasil dengan merasa diri besar dan lupa nikmat tanpa mengharap balasan padanya. Dan itlal itu tiada sempurna selain dengan mengharap balasan. Kalau ia mengharap diperkenan undangannya dan ditentangnya penolakan undangan itu dengan batinnya dan ia merasa ujub dengan yang demikian, niscaya dia itu orang yang membanggakan dengan perbuatannya. Karena ia tidak merasa ujub dari penolakan doa orang fasik, dan karena itu ia merasa heran daripada penolakan doanya sendiri. Maka ini adalah ujub dan itlal, dan itu termasuk sebahagian dari mukadimah pendahuluan, sombong dan sebab-sebabnya. Wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala Maha Tahu. Penjelasan pengobatan ujub secara keseluruhan. Ketahuilah bahwa pengobatan setiap penyakit ialah menghadapi sebabnya dengan lawannya. Dan penyakit ujub ialah kebodohan semata. Maka obatnya ialah marifah, mengetahui yang berlawanan dengan kebodohan itu saja. Maka hendaklah kita umpamakan ujub dengan perbuatan yang masuk di bawah ikhtiar pilihan hamba Allah. Seperti ibadah, sedekah, perang, siasat makhluk dan perbaikan mereka. Maka keujuban dengan ini adalah lebih sering terjadinya daripada keujuban dengan kecantikan, kekuatan, kebangsawanan dan apa yang tidak masuk di bawah ikhtiar Allah dan tidak dilihatnya dari dirinya. Maka kami mengatakan warab takwa ibadah dan amal yang diujubkannya. Sesungguhnya ia diujubkan itu dari segi bahwa dia pada perbuatan tersebut dialah tempatnya dan tempat berlakunya, atau dari segi bahwa perbuatan tersebut daripadanya dengan sebabnya, dengan kekuasaan dan kekuatannya. Kalau ia ujubkan dengan perbuatan tersebut dari segi bahwa dia pada perbuatan itu dan dia tempatnya dan tempat berlakunya, yang berlaku padanya dan di atasnya dari pihak lain, maka ini adalah kebodohan. Karena tempat itu adalah tempat berbuat dan berlaku. Tidak ada jalan masuk baginya pada menjadikan dan menghasilkan. Maka bagaimana ia berujub dengan apa yang ia tidak padanya? Kalau ia berujub dengan yang demikian dari segi bahwa perbuatan itu daripadanya dan kepadanya, dengan pilihannya berhasil dan dengan kekuasaannya menjadi sempurna, maka seyogyanya ia memperhatikan tentang kekuasaan, kehendak, anggota-anggota badannya dan lain-lain sebab yang mana dengan sebab-sebab tersebut perbuatannya menjadi sempurna, bahwa dari mana sebab-sebab itu baginya. Kalau semua itu adalah nikmat daripada Allah kepadanya, tanpa ada hak baginya sebelumnya dan tanpa wasilah, jalan atau perantaraan yang diturunkannya, maka seyogyanya keujubannya itu adalah dengan kemurahan Allah, kurnia dan kelimpahannya.
karena Allah telah mencurahkan kepadanya apa yang tidak menjadi haknya, dan Allah memilihkan dia dari orang lain tanpa ada nikmat yang lebih dahulu dan wasilah jalan yang menyampaikan kepadanya. Maka manakala raja itu keluar karena hamba sahayanya dan ia memandang kepada mereka dan dilepaskannya, dimerdekakannya dari jumlah yang banyak itu seorang daripadanya. Tidak karena suatu sifat yang istimewa pada yang seorang itu, tidak karena ada wasilah jalan yang menyampaikan kepada Allah, tidak karena kecantikan dan tidak karena pelayanannya. Maka seyogyanya yang dinikmati itu merasa heran dari kelimpahan raja, ketetapan dan pilihannya tanpa ada hak, dan keujubannya dengan dirinya dari mana dan apa sebabnya. Dan tiada seyogyanya merasa ujub dengan diri sendiri. Ya, bolehlah budak itu berujub, lalu mengatakan, raja itu hakim yang adil, tiada berbuat zalim, tiada mendahulukan dan tiada mengemudiankan, kecuali karena sesuatu sebab. Maka kalau tidaklah raja itu mengerti mengenai salah satu sifat dari sifat-sifat terpuji yang tersembunyi, niscaya ia tidak menghendaki pilihan dengan pencabutan, pembebasan itu. Dan sungguh tidaklah raja itu memilih aku dengan pencabutan tersebut. Maka dikatakan, sifat itu juga adalah dari pencabutan raja dan pemberiannya, yang telah dikhususkan engkau dengan pencabutan tersebut tidak orang lain, tanpa ada wasilah, atau itu pemberian orang lain, kalau itu dari pemberian raja juga, niscaya tidak bagi engkau untuk mengujubkannya. Akan tetapi adalah seperti kalau diberikannya kepada engkau seekor kuda, maka engkau tidak berujub dengan yang demikian. Lalu diberikannya kepada engkau seorang budak, maka jadilah engkau berujub dengan yang demikian, seraya engkau mengatakan, sesungguhnya ia memberikan kepadaku seorang budak, karena aku mempunyai kuda, adapun orang lain, ia tiada mempunyai kuda. Lalu dikatakan, raja itu telah memberikan kepada engkau seekor kuda, maka tiada bedanya antara diberikannya kepada engkau kuda dan bersama budak, atau diberikannya kepada engkau salah satu daripada keduanya sesudah yang lain. Maka apabila adalah tiap-tiap itu daripadanya, niscaya seyogyanya mengujubkan engkau oleh kemurahan dan kurnianya, tidak ujub itu oleh diri engkau. Dan kalau sifat itu dari orang lain, maka tiada jauhlah untuk engkau ujubkan dengan sifat tersebut. Ini tergambar pada hak raja-raja, dan tidak tergambar pada hak yang perkasa, yang menang, raja di raja, yang sendirian dengan menciptakan semua, yang sendirian mengadakan yang disifatkan dan sifatnya. Jikalau engkau berujub dengan ibadah engkau dan engkau mengatakan, ia telah memberi aku taufik untuk ibadah karena cintaku padanya, maka dikatakan, siapakah yang menjadikan kecintaan itu dalam hati engkau? Lalu engkau menjawab dia. Maka dikatakan lagi kepada engkau, cinta dan ibadah itu keduanya nikmat daripadanya. Dimulainya kepada engkau dengan cinta dan ibadah itu, tanpa berhak dari pihak engkau. Karena tiada wasilah bagi engkau dan tiada hubungan, maka keujuban itu adalah disebabkan kemurahannya. Karena ia menganugerahkan nikmat dengan adanya engkau, adanya sifat-sifat engkau, adanya amal engkau dan sebab-sebab amal engkau.